Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Naila dipimpin doa. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berkilah benderaku, lambang suci gagah perwira. Ibu cek hadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Keisha, Ali, Kiandra, Keisha. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial untuk di fase C, yaitu kelas 5. Yaitu apa yang kita akan pelajari, yaitu berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, sebelum berlanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu agar kalian dapat memahami prinsip dari berpikir komputasional. Lalu, kalian juga dapat memecahkan masalah sederhana yang menggunakan prinsip komputasional. Nah, kalau dari kata komputasional, pasti ada kata komputer, ya kan? Kalian sudah pernah kan ngelihat komputer? Tapi kalau kalian mendengar kata coding, apa yang ada di pikiran kalian? Kode-kode, apa? Pemecahan kode, apalagi? Coding, komputer, apa lagi? Apa? Bermain game. Iya bisa, ya kan? Nah, di sini secara komputasional, apa sih berpikir komputasional itu? Nah, ini adalah pengertian dari berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Sistematis itu bagaimana sih? Hah? Apa? Berproses. Oke, apalagi? Ada lagi? Hah? Sistematis. Secara berurut, sesuai urutan. Good. Nah, jadi untuk apa? Membantu manusia menggunakan langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan dijalankan dengan komputer. Apakah hanya dengan komputer saja? Tidak. Tapi kita berpikir komputasional itu berpikir seperti layaknya komputer gitu. Padahal setiap hari kalian juga sudah berpikir komputasional secara tidak sadar. Seperti kamu bangun pagi, ya kan? Dari tadi bangun pagi sampai sekolah, ya kan? Kamu melakukan aktivitas kan? Nah, apa saja misalnya? Bangun tidur, mandi, ya? Satu-satu. Siapa dulu? Kamu. Beresin kasur, mandi, pakai baju, sarapan, siap-siap ke sepatu, ya kan? Berarti secara sistematis, ya kan, secara berurut. Nah, ini ada contoh lain, coba gambar apa yang kamu lihat di papan tulis ini? Apa? Ya, gambar orang membuat roti lapis. Lalu orang menyeberang jalan. Lalu lagi memilah sampah. Nah, dari ketiga ini menurut kalian sama atau enggak sih? Ada persamaannya enggak? Hah? Apa persamaannya? Melakukan, ada prosesnya, ya kan? Ada langkah-langkahnya. Seperti bikin roti lapis, apakah langsung jadi? Kalau langsung jadi kamu beli, ya kan? Tapi kalau kamu bikin, ada prosesnya. Nah, sama kayak menyeberang jalan. Nah, harus bagaimana kamu menyeberang jalan? Iya, tengok kanan kiri dulu, ya kan?
rentangkan tangannya gitu. Kalau pakai lampu merah, ya kan? Kalau ada lampu merah sekarang ada kan ya, lampu penyeberangan tuh, ya ditekan dulu gitu. Jangan asal selonong boy. Tahu selonong boy nggak? Oh, langsung aja gitu kan, tapi bahaya. Dan menyeberanglah pada tempat yang sesuai gitu ya. Jadi kalau ada zebra cross, Bu, tapi kalau nggak ada zebra cross di mana? Boleh nggak? Apa kita harus cari dulu? Setidaknya kita harus waspada, harus hati-hati. Nah, yang terakhir adalah seperti yang kita lakukan di sekolah nih, ya, memilah sampah. Misalnya kamu habis makan roti sama makan nasi. Makan nasinya tadi ada yang sisa nggak makanannya? Apa contoh sisanya? Sayur nggak dimakan. Sayur, terus ikan tulang ya kan. Nah, kalau tulang ikan, tulang ayam, buangnya yang di mana? Di tempat hijau. Tempat hijau apa? Iya. Oke ya, jadi sesuai nih. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, selain itu ada contoh lain, Ibu akan berikan video nih. Ya, kita lihat dulu nih apa sih videonya. Ya, kali aja membuat kalian semangat untuk yang nggak suka buah jadi demen buah. Ya. Cara membuat jus buah naga yang enak dan segar. Siapkan bahan-bahannya. Oke. Es batu secukupnya. 1 buah naga, potong-potong. Gula pasir 5 sendok makan. Susu kental manis secukupnya. Air putih 250 ml. Siapkan semuanya. Pertama, masukkan es batu. Kedua, masukkan buah naganya. Oh, dan penghilang lagi. Doyan buah naga nggak? Iya, tahu. Masukkan gula. Ntar pulang-pulang jadi pengen jus. Keempat, lalu masukkan susu. Kelima, masukkan airnya. Tutup rapat blendernya. Nyalakan blender. Pada serius banget. Wah, segar. Lalu tuang ke dalam gelas. Nah, jus siap disajikan. Oke. Sudah jadi. Nah, tadi proses pembuatan buah atau jus buah naga sama seperti tadi di gambar yang tadi. Ya kan ada roti lapis. Nah, ini adalah dengan begini salah satu proses berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada namanya proses input, ada proses dan output. Input itu apa sih? Iya, pembuatan masuknya. Pertama kali. Inputnya kira-kira dari proses yang apa namanya? Proses pembuatan ini apa? Iya, buah naganya menyiapkan bahan. Itu inputnya, bahan-bahannya apa saja. Nah, adakah proses di dalam video ini? Ada apa prosesnya? Iya, terus? Iya, masukin buahnya, es batu dan segala macam. Itu prosesnya di blender ya kan? Outputnya apa? Keluarnya apa? Hasilnya apa? Jus ya. Jadi secara nggak langsung berarti kamu kalau lagi bikin jus, bikin es teh manis, bikin rujak atau segala macam, itu kamu sudah berpikir secara komputasional gitu. Nah, ada 4 prinsip, ada langkah-langkah dalam berpikir komputasional. Pertama yaitu apa? Dekomposisi. Nah, kalau dekomposisi dalam coding ini yaitu contohnya dalam kegiatan kita, contohnya menyusun acara sekolah. Nih misalnya kita mau bikin acara sekolah, panitianya dari anak-anak SD Lenteng 9. Tuh, ketuanya misalnya Sirin jadi ketuanya nih, ya kan? Ketua acara.
Nah, dari ketua mungkin nggak Sirin bisa melakukan semuanya? Iya, jadi Sirin itu harus membagi-bagi, ada kegiatan yang dipecah-pecah lagi. Oh, Naila ngurusin tempatnya ya. Oh, misalnya Inaya ngurusin acaranya ya. Raisa bagian konsumsi sama Salma gitu misalnya. Jadi semua dipecah-pecah lagi tuh. Oh, acara pensi, bagian perlengkapan. Jadi ibaratnya apa nih panitianya. Jadi untuk apa tujuannya? Lebih mudah Iya, lebih mudah dikerjakan. Jadi ada input, proses, dan output. Yang kedua apa? Tadi pengenalan pola. pengenalan pola. Nah, ya. Pengenalan pola contohnya di sini jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran kita kan tersusun polanya. Masuk pembiasaan, terus apa? Kita belajar, istirahat, belajar, pulang. Besok gimana? Sama kan pembiasaan dan itu polanya. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini. Di sini Ibu memiliki berkaitan dengan matematika pola bilangan loncat. Di sini siapa nih? Si Daniel mau pulang ke rumah. Nah, kamu lihat apa yang ada di buletan ini? Angka. Apakah angkanya bersistematis atau berpola? Berpola seperti apa? Seperti apa? Hah? Perkalian. Lipatan. Coba kita lihat 2. Habis 2 kok 4? 24 kok 6? 8 sampai akhirnya 48. Berarti polanya yaitu angkanya loncat kelipatan 2. Lanjutnya yang ketiga. Yes, good. Abstraksi. Nah, contoh di sini abstraksi misalnya mau mencari jalan. Mau jalannya di mana? Kamu kan pernah nggak ditanya di jalan sama orang? Pernah. Terus kamu jawabnya gimana? Misalnya dia nanya jalan nih. Rumah Pak RT di mana gitu misalnya. Kamu jawabnya? Lalu saya bilang, nah iya. Yang terakhir yaitu algoritma. Algoritma itu urutan langkah logis menyelesaikan masalah. Tadi contohnya tuh yang udah kita di depan. Bikin sesuatu, kita mau cari jalan, pakai cara tuh. Mau salah kamu mau lari ke suatu tempat, mau jalan. Nah itu adalah secara algoritma. Intinya harus bagaimana? Harus jelas, berurutan, tidak ambigu. Tidak ambigu apa sih? Hah? Tidak ambigu apa? Tidak memiliki makna yang lain gitu. Misalnya tidak membingungkan. Jangan sampai membingungkan. Siapa yang bisa memberikan contoh lain di kehidupan sehari-hari? Membersihkan rumah, membuat jus, bikin sarapan. Nah, nasi goreng. Siapa sarapan nasi goreng pagi ini? Gak ada. Wah. Nah, contohnya penerapan lainnya menyusun resep makanan, menyelesaikan soal matematika, membuat rencana pembelajaran. Nah, ini memiliki pola yang berpikir komputasional. Satu susunan yang teratur secara algoritma, ya seperti ini langkah-langkahnya. Ini contoh ada pembuatan jus jeruk. Secara berpikir komputasional berarti kalian sudah bisa berpikir secara beruntun, secara teratur. Pada lemes banget nih. Yaudah berdiri semuanya biar semangat. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Sekali lagi nih kayak apa? Asik kan? Asik. Ya, bisa nggak? Sekali lagi ya. Lebih semangat. Tepuk wow, keren. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren. Wow, keren, asik. Ya, oke dah. Nah, sekarang apa ada pertanyaan nih? Sekarang kita akan terapkan dalam suatu permainan, ya kan? Atau bukan suatu permainan sih. Ya, nah kita akan praktek langsung. Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya ini secara berkelompok saja ya. Kalau tadi secara teori, secara apa namanya? Pokoknya hari ini kita berkaitan dengan jus. Nah, biar segar. Ya, jadi silakan ini tugasnya KPD akan Ibu berikan. Jadi di sini ada cara pembuatan jus lagi, yaitu jus jam. Pokoknya Ibu akan jangan dilihat dulu lah.
Pokoknya bagaimana cara kamu mengatur, menyusun secara algoritma. Jangan sebelum ada perintah dulu. Nah, tugas kalian yaitu di sini kan ada gambar acak bagaimana cara membuat jus ya. Jadi tugas kalian membuat seperti yang tadi nih. Proses algoritma dalam membuat jus. Jadi membuat pakai panah ya. Jadi nggak usah ditulis, enak kan? Jadi kamu potong-potong dulu ini gambarnya, lalu ditempel di kertas kosong yang sudah ibu berikan. Jangan lupa dikasih petunjuk yaitu tanda panahnya, gitu ya. Oke, jadi kira-kira yang mana dulu? Kalian diskusikan secara bersama-sama. Oke, yuk silakan kalian kerjakan. Pertama-tama, siapkan mesin blender. Yang kedua, siapkan jambu yang sudah dipotong-potong. Yang ketiga, siapkan air putih dan gula. Yang keempat, masukkan bahan-bahan ke dalam blender. Kelima, tancapkan blender ke stop kontak. Keenam, nyalakan mesin untuk memblender. Ketujuh, matikan mesin untuk menjadi jus. Kedelapan, tuang jus ke dalam gelas. Kesembilan, jus siapkan dan nikmati. Lagi nih, apa LKPD satu lagi. Jadi kamu mencari harta karun. Nah, mencari jalan. Bantu Daniel mencari jalan menuju rumah yang tepat. Daniel habis pergi ke suatu tempat dan ia ingin pulang ke rumahnya. Pertama, ia berjalan 3 langkah lurus. Kemudian belok kanan. Daniel akan pulang ke rumahnya. Ya, Maju 3 langkah. 1, 2, 3, terus. Daniel sehabis pergi dari taman bermain dan dia ingin jalan pulang menuju rumahnya. Dan dia jalan 2 langkah untuk masuk ke rumahnya. 2.
Yeay, akhirnya Daniel sampai ke rumahnya. Oke. Aku akan bantu Daniel mencari jalan menuju rumah dengan tepat. Maju 2 langkah. Akhirnya Daniel sampai rumah. Yeay. Sehabis pulang sekolah, Daniel ingin menuju ke rumahnya. Oke, good job semua ya. Nah, hello, hai, hello, hai. Nah, permainan tadi itu sebenarnya kan simple asal kamu itu mendengarkan petunjuk dengan benar. Jadi intinya berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kita berpikir sistematis, ya kan? Berpikir secara akurat, sistematis. Oke ya. Apa tadi? 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Lalu yang terakhir, algoritma. Nah, yang sudah kita praktekkan tadi adalah secara algoritma atau sistematis. Ada pertanyaan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ketemu lagi besok untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.